Hai semuanya, perkenalkan nama saya Diva Aisyah Maryam, biasa dipanggil Maryam. Saya anggota kelompok 8 dari kelas B, Ekonomi Politik Internasional dengan MPM 2004-4010-017. Halo, perkenalkan, saya Janeta Ala Aldin, biasa dipanggil Neta. Saya dari kelas Ekonomi Politik Internasional B, kelompok 8, dengan NPM 20044010018. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Bimantara. Nama panggilan saya Arya, NPM 240-123 dari kelompok 8. Dalam video kali ini, kami dari kelompok 8 akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama ada liberalisme dalam EPI, kemudian ada asumsi dasar liberalisme, dan juga kita akan membahas studi kasusnya beserta asumsi dasarnya. Liberalisme dalam ekonomi politik internasional. Gagasan liberalisme muncul di Inggris, Amerika Serikat, dan Eropa Barat selama abad ke-18 untuk menantang dominasi merkantilisme di lingkungan pemerintah. Adam Smith dan beberapa tokoh lainnya menentang intervensi pemerintah dalam aktivitas ekonomi. Berbeda dengan merkantilisme yang menekankan peran kebijakan nasional dalam kegiatan ekonomi, liberalisme membedakan aspek ekonomi dan politik, serta menganggap bahwa keduanya bermain dengan peran masing-masing. Apabila merkantilisme memandang negara sebagai alat yang penting untuk melaksanakan dan mengembangkan ekonomi nasional, liberalisme mendukung operasi pasar bebas di mana setiap individu dapat memiliki minat maksimal dalam pasar. Ketika individu ikut berinteraksi di dalam pasar, maka mereka juga akan berkontribusi pada kekayaan sosial untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan dengan demikian mempromosikan kekuatan dan keamanan negara. Dengan begitu, kaum liberal memfokuskan bidang ekonomi sebagai sumber utama bagi negara untuk mendapatkan kesejahteraan, kemajuan, serta kerjasama. Keterlibatan politik di dalam pasar hanya akan membawa konflik yang menyebabkan kemunduran. Pemerintah harus mengambil sedikit intervensi dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai efisiensi maksimum. Adam Smith memandang bahwa negara harus mengerahkan pejabat dan sumber daya manusianya, atau dengan kata lain kekuasaan negara, untuk memfasilitasi rakyatnya. Selanjutnya, aku di sini akan membahas tentang asumsi dasar dari liberalisme. Jadi, asumsi dasar yang pertama adalah pada dasarnya individu memiliki hak untuk melakukan usaha sendiri dan membantu kepentingan orang lain. Maksudnya di sini adalah usaha individu atas kepentingan pribadi di pasar meningkatkan kesejahteraan sosial karena mengarah pada pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya hasilnya akan menguntungkan semua orang. Akibatnya, setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan kontribusi yang dilakukan, tetapi tidak semua orang akan mendapatkan keuntungan yang sama karena usaha setiap individu itu berbeda. Lalu yang kedua ada kaum liberal percaya bahwa perdagangan merupakan sumber damai antar negara karena perdagangan yang saling menguntungkan dan juga saling ketergantungan di antara ekonomi nasional akan cenderung mendorong hubungan kerjasama yang erat antara negara dan ekonomi pun cenderung menyatukan masyarakat. Kemudian untuk asumsi yang ketiga adalah kaum liberal percaya bahwa kegiatan ekonomi juga meningkatkan kekuatan dan keamanan negara. Meskipun begitu, kaum liberal berpendapat bahwa tujuan utama kegiatan ekonomi adalah tetap untuk menguntungkan individu. Dan agar individu itu bisa bertahan, pertahanan yang dilakukan terhadap perdagangan bebas dan juga pasar terbuka adalah bahwa mereka meningkatkan jangkauan barang dan juga jasa yang tersedia bagi konsumen. Dan untuk asumsi yang terakhir yaitu pemerintah tidak boleh mengintervensi pasar kecuali jika ada kegagalan di pasar. Disebutkan oleh Moffat dalam artikelnya yang berjudul The Government's Role in Economy, menyatakan bahwa peran pemerintah dalam ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, untuk mengatasi adanya kegagalan pasar akibat pemenuhan kebutuhan pasar yang tidak optimal, termasuk pada dalamnya penyediaan barang publik. Yang kedua, mengendalikan eksternalitas seperti munculnya dampak lingkungan akibat industri. Serta yang ketiga, yaitu mendorong kompetisi atau persaingan pasar yang sehat. Contoh studi kasus.
Kami menggunakan contoh studi kasus kepentingan Rusia dalam kerjasama antar negara-negara Laut Kaspia karena di dalam studi kasus ini ada beberapa asumsi yang sama dengan indikator-indikator di dalam liberalisme. Asumsi pertama, Rusia sebagai pelopor atau penggagas terbentuknya kerjasama Laut Kaspia. Laut Kaspia merupakan laut yang ada di kawasan sekitar negara-negara kawasan Asia Tengah, lebih jelasnya berbatasan dengan Azerbaijan, Iran, Kazakhstan, Rusia, dan Turkmenistan. Dulunya saat masih ada Uni Soviet, laut ini hanya berbatasan dengan Uni Soviet dan Iran. Tetapi setelah Uni Soviet terpecah, maka laut ini berbatasan dengan 5 negara. Dan perebutan ini disebabkan karena Laut Kaspia memiliki sumber daya alam, minyak, dan gas alam yang tinggi di dalamnya. Karena banyaknya perdebatan, maka dilakukannya kerjasama Laut Kaspia yang dipelopori oleh Rusia. Karena perannya yang penting dalam kerjasama ini, peran aktif Rusia dalam menyelesaikan permasalahan ini menjadi strategi politik Rusia agar tetap menjadi negara paling berpengaruh di sekitar Laut Kaspia, terutama negara-negara bekas bagian dari Uni Soviet. Asumsi ini menunjukkan salah satu indikator liberalisme, yaitu menghindari konflik. Asumsi kedua, Rusia sebagai pemimpin dan pemersatu negara-negara Laut Kaspia. Dalam persoalan Laut Kaspia ini, Rusia memiliki segala cara agar memberikan solusi yang adil bagi setiap negara, seperti melakukan pertemuan dengan setiap negara yang terlibat dan merundingkan pembagian wilayah. Selain itu, Rusia juga pernah melakukan presentase pembagian wilayah. Tetapi Turkmenistan tidak setuju dengan hasil yang diberikan dan bahkan setelah itu melakukan perjanjian bilateral dan trilateral. Asumsi ini menunjukkan salah satu indikator liberalisme, yaitu memberikan sumber damai antar negara. Asumsi ketiga, letak yang strategis untuk jalur perdagangan. Alasan Laut Kaspia menjadi perdebatan tentu saja disebabkan karena letaknya yang strategis sebagai jalur perdagangan dan juga memiliki sumber daya alam yang melimpah di dalamnya. Bahkan Laut Kaspia dapat membuat reputasi perikanan menjadi lebih baik karena ikan-ikan di dalam Laut Kaspia memiliki kualitas kaviar yang baik, dan juga hal ini membuat bidang perikanan menyediakan banyak lowongan. Di asumsi ketiga ini memberikan indikator, yaitu liberalisme meningkatkan barang dan juga jasa yang dijual. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah liberalisme sebenarnya dapat diartikan sebagai kumpulan prinsip yang gunanya untuk mengatur dan juga mengelola ekonomi pasar untuk mencapai adanya efisiensi maksimum, pertumbuhan ekonomi, dan juga kesejahteraan individu.